Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Siti Nur Aziza. Nah, di video pertama ini saya akan membahas salah satu materi pelajaran akuntansi perpajakan. Sebelum saya menyebutkan materi yang akan saya bahas, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza Aulia Alimuddin. Saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, materi yang akan saya bahas ini adalah akuntansi perpajakan, pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24. Nah, sebelum saya menjelaskan PPh pasal 24 ini, kalian jangan lupa like dan subscribe channel aku dan video ini. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi PPh pasal 24. Nah, sebelum masuk, kita harus tahu dulu pembahasan yang akan dibahas. Nah, yang pertama adalah apa sih pengertian PPh pasal 24? Jadi kita harus tahu PPh pasal 24 itu apa, supaya teman-teman bisa mengerti dan bisa tahu juga bagaimana jenis dari PPh pasal 24 ini. Terus, yang kedua adalah objek PPh pasal 24. Nah, sebenarnya juga di sini ada subjeknya, teman-teman. Jadi, di pembahasan kedua ini kita membahas objek dan subjek PPh pasal 24. Nah, yang ketiga ini mengenai sumber penghasilan luar negeri. Nah, yang keempat mengenai tata cara pengkreditan PPh pasal 24 dan penggabungan penghasilan, serta yang terakhir tentunya kita akan membahas contoh soal dan perhitungan teman-teman. Nah, pembahasan pertama itu apa sih itu PPh pasal 24? Jadi, PPh pasal 24 itu adalah suatu kredit pajak yang diizinkan atas pajak penghasilan luar negeri. Nah, maksudnya apa? Jadi, ketika teman-teman ketika teman-teman memiliki penghasilan di luar negeri dan penghasilan luar negeri ini tentu saja dikenakan pajak. Nah, pajak yang telah dibayarkan di luar negeri ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak terutang kita yang sekarang, agar kita tidak membayar pajak secara double gitu, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang objek pajak dan subjek dari PPh pasal 24 ini. Jadi, yang menjadi objek dari PPh pasal 24 itu adalah penghasilan dari luar negeri. Jadi, penghasilan dari luar negeri ini yang akan menjadi objek dari PPh pasal 24. Nah, kalau penghasilan dari dalam negeri bukan menjadi objek dari PPh 24. Yang menjadi objeknya itu adalah si penghasilan dari luar negeri ini. Nah, yang kedua, subjek dari PPh pasal 24. Nah, subjeknya tentu saja WPDN. Nah, WPDN itu singkatan dari wajib pajak dalam negeri. Nah, WPDN ini bisa WPDN perseorang atau WPDN pribadi dan WPDN badan. Nah, WPDN yang dimana maksudnya WPDN ini memiliki penghasilan ya, dia memiliki penghasilan, itu akan dikenakan pajak penghasilan pasal 24. Teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan keempat, yaitu bagaimana cara mengkreditkan PPh pasal 24 serta penggabungan penghasilan. Nah, pertama ini saya akan membahas tentang cara pengkreditan PPh pasal 24. Nah, caranya itu pertama, teman-teman ini harus teman-teman yang menjadi wajib pajak ini harus melaporkannya ke Jenderal Direktur Pajak. Nah, ke Jenderal Direktur Pajak dengan melaporkan itu harus melampirkan 3 dokumen. Yang pertama, teman-teman harus melampirkan laporan keuangan atas penghasilan luar negeri, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman ini harus melampirkan fotokopi surat pemberitahuan atas pajak penghasilan luar negeri. Nah, yang ketiga, teman-teman ini juga harus melampirkan bukti pembayaran pajak di luar negeri sebagai dukungan
sebagai dukungan bahwa teman-teman ini memiliki penghasilan dari luar negeri. Teman-teman sudah membayar pajak di luar negeri. Nah, masuk ke penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan itu yang pertama mengenai tentang penghasilan luar negeri yang diperoleh dalam tahun pajak yang sama. Jadi maksudnya, misalnya itu laba usaha. Jadi laba usaha itu dijadikan sebagai penghasilan luar negeri yang diperoleh dan diakui sebagai PPh pasal 24. Dan yang kedua ini mengenai tentang penghasilan luar negeri pada saat diterima. Nah, ini misalnya itu seperti royalti, sewa, dividen, tapi ada kecualinya. Nah, kecualinya apa? Jadi ketika masih misalnya nih dividen. Dividen ini masih diumumkan, itu belum bisa dijadikan penghasilan dari PPh pasal 24. Kecuali teman-teman sudah menerima dividennya, itu baru bisa diterima. Itu baru bisa diakui. Kalau belum diterima, baru diumumkan itu belum bisa diakui, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, mengenai tentang dividen. Nah, dividen ini juga ada ketentuannya loh. Yang pertama itu, ketika teman-teman telah menerima dividennya, dalam menerima ini. Nah, yang bisa diakui dividen itu ketika ditetapkan oleh surat dari Menteri Keuangan. Dan yang kedua ini mengenai tentang dividennya itu ketika teman-teman menanamkan saham sebesar 50%. Jadi nggak boleh kurang dari 30%. Nah, kalau kurang dari nggak boleh kurang, maksudnya dari 50%. Nah, ketika tidak dari 50% itu belum bisa diakui sebagai dividen atau sebagai penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal dan perhitungannya supaya teman-teman tahu nih bagaimana cara menghitung PPh pasal 24. Nah, di sini contoh soalnya saya buat sendiri ya teman-teman. Saya akan mencoret-coretnya supaya bisa dengan jelas gitu. Pertama di sini PT Honda Jaya memperoleh penghasilan neto ya, penghasilan neto pada tahun 2019. Nah, di mana penghasilan dari luar negeri ini sebesar 850 juta. 50 juta. Sedangkan penghasilan yang dimiliki PT Honda Jaya di dalam negeri itu sebesar 1 miliar 500 juta. Jadi penghasilan dari luar negeri itu 850 juta dan penghasilan dari dalam negeri ini 1 miliar 500 juta. Nah, di sini yang ditanyakan berapa kredit pajak luar negeri yang diperoleh. Pertama itu kita harus menghitung jumlah total PPh terutang di Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, untuk menentukan pajak penghasilan pasal 24 ini kita harus menghitung dengan tiga cara, dan dari ketiga cara itu kita harus lihat totalnya yang mana paling kecil. Nah, total yang paling kecil itu baru bisa dikreditkan sebagai pajak penghasilan PPh pasal 24 teman-teman. Nah, di sini pertama itu kita mencari total PPh terutan di Indonesia itu. PPh terutan di Indonesia maksudnya teman-teman. Nah, pertama penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri itu tadi sebesar 850 juta yang diperoleh oleh PT Honda Jaya. Terus penghasilan dari dalam negeri PT Honda Jaya itu adalah 1 miliar 500 juta. Nah, kedua penghasilan ini dijumlahkan dan akan menghasilkan sebesar 2 miliar 350 juta. Nah, ini total penghasilan neto. Jadi, ini penghasilan neto, teman-teman. Jadi, tidak ada yang harus dikurangkan karena ini sudah menjadi penghasilan neto. Penghasilan neto dari luar negeri serta penghasilan neto dari dalam negeri. Nah, kedua penghasilan tersebut dijumlahkan dan akan menghasilkan penghasilan neto sebesar 2 miliar 350 juta. Nah, 2 miliar 350 juta.
itu akan dikalikan sebesar 25%. 25% itu tarif dari tarif yang sudah memang ditentukan, teman-teman. Jadi nggak perlu pusing. 25% itu sudah memang ditentukan, tarif pajak yang sudah ditentukan, teman-teman. Jadi 25% ini dikalikan dengan penghasilan neto sebesar 2.350.000.000, yang dimana hasilnya itu adalah 587.500.000 rupiah. Nah, jadi total PPh terutang itu adalah berapa, teman-teman? 587.500. Nah, yang kedua, kita mencari perbandingan penghasilan luar negeri. Kan di sini tujuannya untuk mengetahui penghasilan yang mana paling kecil itu yang bisa dikreditkan sebagai pajak penghasilan pasal 24. Nah, yang kedua ini adalah mengenai tentang maaf teman-teman. Yang kedua ini kita membandingkan penghasilan luar negeri. Jadi caranya itu gimana? Penghasilan luar negeri ini akan dibagi dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak dan akan dikalikan dengan total PPh terutang. Nah, jadi di sini penghasilan luar negeri tadi itu kan yang dimiliki oleh PT Honda Jaya itu 850 juta. Nah, 850 juta ini dibagi dengan total penghasilan neto yang tadi sudah ditambahkan, yang sudah dijumlahkan dari penghasilan luar negeri serta penghasilan dalam negeri. Nah, penghasilan yang yaitu 2.350 juta. Nah, ini akan dikalikan dengan total PPh terutang. Jadi total PPh terutang itu bisa dilihat di sini, teman-teman, yang dimana total penghasilan neto tadi yang sebesar 2.350 juta itu dikalikan tarif pajak 25% yang dimana menghasilkan 587.500. Nah, itu dikalikan. Nah, setelah ini dihitung, ini akan menghasilkan 212.500. Jadi dari pertama dan yang kedua, yang paling rendah itu adalah perbandingan penghasilan luar negeri, ya teman-teman. Nah, tapi kita harus mencari lagi pajak yang dibayarkan di luar negeri. Nah, pajak yang dibayarkan di luar negeri ini, tadi kan pajak yang dibayarkan di luar negeri itu tarif pajaknya sebesar 35%. Jadi, teman-teman tinggal kalikan 35% dikali dengan penghasilan di luar negeri itu tadi kan 850 juta. Jadi 35% dikali 850 juta itu hasilnya 297.500. Nah, dari ketiga cara ini, teman-teman bisa melihat yang mana lebih kecil. Nah, tadi saya sudah katakan yang lebih kecil itu adalah hasil dari perbandingan penghasilan luar negeri. Tapi kan kita harus juga mencari pajak yang dibayarkan di luar negeri. Siapa tahu cara yang ketiga ini lebih kecil, tapi ternyata yang terkecil di sini adalah perbandingan penghasilan luar negeri, yaitu sebesar 212.500. Jadi pajak yang bisa dikreditkan itu adalah 212.500. Nah, baik teman-teman, di sini contoh soal tadi itu merupakan contoh soal wajib pajak berupa badan atau wajib pajak perusahaan begitu, teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan satu contoh lagi mengenai tentang wajib pajak perseorang atau wajib pajak pribadi. Oke. Saya aktifkan coret-coretnya dulu, teman, supaya jelas. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya mengambil nama saya sendiri, yaitu Siti Nur Azizah, terutama saya. Saya ini memperoleh penghasilan neto
memperoleh penghasilan neto selama tahun 2020, di mana saya mendapatkan laba usaha dari Korea Selatan. Nah, jadi saya memiliki saham atau memiliki perusahaan ini di Korea Selatan dengan memperoleh laba sebesar 400 juta. Nah, tarif pajak di Korea Selatan itu asumsikan itu 20%, teman-teman. Nah, jika saya, Siti Nuraziza ini, memiliki pendapatan lain-lain di negara sendiri sebesar 250 juta. Jadi, saya juga memiliki pendapatan lain-lain di negara saya sendiri, tentunya di Indonesia itu sebesar 250 juta. Tapi, usaha saya yang ada di Sulawesi ini mengalami kerugian sebesar 50 juta. Nah, yang dipertanyakan berapa pajak luar negeri saya, karena saya memperoleh laba usaha dari Korea Selatan sebesar 400 juta. Nah, berapa yang harus dikreditkan gitu pajak luar negeri saya? Jadi pertama-tama kita cari dulu penghasilan netonya. Nah, penghasilan netonya itu pertama laba usaha dari Korsel itu kan 400 juta. Nah, pendapatan lain-lain di Indonesia sebesar 250 juta. Ini sesuai dengan contoh. Dan kerugian saya di Sulawesi itu sebesar 50 juta. Nah, catatan untuk teman-teman, untuk pajak penghasilan PPh pasal 24 ini, ketika di luar negeri kita mengalami kerugian, itu tidak bisa diakui. Nah, kecuali di dalam negeri, di negara kita ini bisa diakui gitu. Nah, kerugian usaha di Sulawesi 50 juta. Jadi 400 juta ditambah dengan 250 juta. Nah, hasil dari ini akan dikurangi dari kerugian saya yang ada di Sulawesi itu sebesar 50 juta dan hasilnya itu mendapatkan 600 juta. Nah, setelah itu sesuai dengan yang cara pertama, kita cari dulu PPh terutang di Indonesia itu berapa. Nah, pertama, karena ini merupakan wajib pajak pribadi, jadi hitungannya itu agak berbeda. Nah, pertama itu kan penghasilan netonya adalah 600 juta. 600 juta dikurangi dengan PTKP. Nah, tadi saya PTKP saya itu kan TK0. Nah, TK0 itu PTKP-nya adalah 54 juta. Jadi 600 juta dikurangi dengan 54 juta itu adalah 546 juta. Nah, kita lanjut ke PPh terutang WP pribadi. Nah, karena tadi PKP saya 546 juta, jadi kita kalikan dengan tarifnya. Jadi pertama, kita kalikan dengan tarif 5%, yang mana 5% itu kan sampai 50 juta. Nah, terus yang kedua, kita kali dengan 15%, dan yang ketiga kita kalikan dengan 25%. Jadi, ini dikalikan sampai sesuai dengan PKP yang ada di sini. Nah, kalau misalnya ini sudah cukup sesuai dengan PKP tersebut yang sebesar 546 juta, itu hasilnya ini dari yang dikalikan dengan tarifnya itu hasilnya adalah 101.500.000. Jadi total pajak terutang saya di Indonesia itu adalah 101.500.000. Nah, ini belum bisa dijadikan patokan sebagai pajak, sebagai kredit pajak yang bisa dikredit pajakkan, itu belum bisa. Maka kita harus mencari lagi perbandingan penghasilan luar negeri. Nah, caranya juga sama, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan yang kena pajak dikali dengan total PPh terutang. Nah, penghasilan luar negeri tadi itu kan yang dari Korea Selatan 400 juta ya. Nah, terus dibagi dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak itu kita ambil dari di sini, dari PKP. Nah, dari PKP kita bagi dengan penghasilan luar negeri. Nah, dan setelah hasilnya ini kita kalikan dengan total PPh terutang. Nah, total PPh terutang tadi itu kan 101.500.000 ya, teman-teman. Jadi
400 juta dibagi 546 juta dikali dengan 101 juta 500, itu hasilnya adalah 74.358.975. Nah, ini juga belum bisa dijadikan patokan sebagai kredit pajak PPh 24. Nah, oke, baik teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang keempat atau cara terakhir yang harus dihitung itu adalah pajak yang dibayarkan di luar negeri. Jadi 20% ini dikali dengan 400 juta. Nah, 20% ini didapat dari mana? Tadi tarif pajak yang ada di luar negeri itu, yang ada di Korea Selatan itu adalah sebesar 20%. Ini sebesar 20%. Nah, jadi 20% ini, 20% kita kalikan dengan laba usaha yang saya dapatkan, itu yang berada di Korea Selatan adalah 400 juta. Jadi 20% dikali 400 juta adalah 297.500.000 rupiah. Nah, dari ketiga cara ini, yang paling kecil didapatkan dari perhitungannya itu adalah perhitungan dari perbandingan penghasilan luar negeri, yang dimana totalnya adalah 74.975.975 rupiah. Nah, ini total ini kita bisa jadikan patokan sebagai kredit pajak. Ini bisa dijadikan kredit pajak PPh pasal 24. Nah, teman-teman, mungkin saja itu penjelasan saya mengenai materi akuntansi perpajakan tentang PPh pasal 24. Nah, jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like video ini, teman-teman. Dadah.